Jika Anda menderita diabetes, mungkin Anda sering mendengar bahwa buah-buahan harus dihindari karena mengandung gula yang tinggi dan bisa meningkatkan kadar gula darah. Tapi bagaimana jika saya katakan bahwa beberapa buah tertentu justru bisa membantu menurunkan gula darah Anda? Ini bukan sekadar klaim, tapi fakta yang didukung oleh penelitian ilmiah. Beberapa jenis buah memiliki komposisi nutrisi yang sangat bermanfaat bagi penderita diabetes. Mereka tidak hanya aman dikonsumsi, tapi juga membantu menjaga kestabilan gula darah, meningkatkan sensitivitas insulin, dan bahkan membantu menurunkan berat badan. Di video ini, kita akan membahas 8 buah terbaik untuk penderita diabetes. Buah-buah ini bukan hanya lezat, tapi juga bertindak seperti obat alami. Dan buah nomor 1 dalam daftar ini akan benar-benar mengejutkan Anda. Sebelum kita mulai, penting untuk pahami bahwa masalahnya bukan pada buah, tapi pada pemilihan buah yang salah. Menurut American Diabetes Association, buah yang tinggi serat, memiliki indeks glikemik rendah, dan kaya antioksidan justru bisa menstabilkan kadar gula darah, bukan meningkatkannya. Buah-buah ini bekerja selaras dengan tubuh Anda, bukan melawannya. Mari kita mulai dengan buah pertama, apel. Jangan tertipu oleh rasa manisnya. Apel, terutama jika dimakan bersama kulitnya, kaya akan serat larut yang disebut pektin. Pektin memperlambat proses pencernaan dan penyerapan gula, sehingga mencegah lonjakan gula darah setelah makan. Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Advances in Nutrition menunjukkan bahwa konsumsi apel secara rutin dikaitkan dengan penurunan risiko signifikan terhadap diabetes tipe 2. Tak hanya itu, apel juga mengandung quercetin, senyawa tanaman yang terbukti mampu meningkatkan sensitivitas insulin. Perlu diingat, sebagian besar nutrisi penting dalam apel justru berada di kulitnya. Jadi, jangan kupas apelnya. Pektin juga berfungsi sebagai prebiotik, yaitu makanan bagi bakteri baik di usus, yang berperan besar dalam kesehatan pencernaan dan imunitas. Quercetin sendiri adalah antioksidan kuat yang bisa membantu mengurangi peradangan dan melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Dengan kandungan serat, vitamin, dan antioksidan yang lengkap, apel adalah buah yang sangat ideal bagi penderita diabetes. Buah kedua dalam daftar kita adalah alpukat. Ya, secara botani alpukat adalah buah, tapi tidak seperti kebanyakan buah, alpukat hampir tidak mengandung gula. Sebaliknya, buah ini kaya akan lemak tak jenuh tunggal yang baik untuk jantung dan mengandung serat tinggi yang membantu menjaga kestabilan gula darah. Penelitian yang dipublikasikan dalam Nutrition Journal menunjukkan bahwa orang yang rutin mengonsumsi alpukat memiliki kadar insulin yang lebih stabil setelah makan. Selain itu, alpukat memberikan rasa kenyang lebih lama, yang sangat bermanfaat untuk mengontrol berat badan dan mencegah makan berlebihan. Alpukat juga memiliki efek antiinflamasi yang kuat. Ini penting karena peradangan kronis seringkali memperburuk kondisi diabetes. Dengan kombinasi lemak sehat, serat, dan kemampuan menurunkan peradangan, alpukat adalah pilihan cerdas yang bisa Anda konsumsi setiap hari. Buah ketiga adalah kelompok buah beri, khususnya blueberry. Meski ukurannya kecil, buah beri sangat kaya manfaat. Mereka rendah karbohidrat, tinggi antioksidan, dan mengandung banyak serat. Blueberry mengandung antosianin, senyawa alami yang bisa meningkatkan sensitivitas insulin dan menurunkan lonjakan gula darah setelah makan. Sebuah studi tahun 2013 yang dipublikasikan dalam jurnal The Journal of Nutrition menemukan bahwa konsumsi blueberry setiap hari mampu memperbaiki resistensi insulin pada orang dewasa yang mengalami obesitas dan pradiabetes. Antioksidan dalam buah beri juga membantu melindungi sel dari kerusakan dan menurunkan risiko penyakit jantung serta kanker. Serat dalam buah beri membantu menyehatkan sistem pencernaan, menstabilkan kolesterol, dan memperlambat penyerapan gula. Dengan kombinasi manfaat ini, buah beri adalah senjata alami melawan diabetes, terutama blueberry yang kandungan antosianinnya mampu membantu tubuh memanfaatkan insulin secara lebih efektif.
Buah keempat yang sangat bermanfaat bagi penderita diabetes adalah pir. Pir mengandung serat dalam jumlah tinggi, terutama jika dikonsumsi bersama kulitnya. Serat ini memperlambat pencernaan dan penyerapan gula, membantu mencegah lonjakan kadar glukosa setelah makan. Selain itu, pir juga mengandung vitamin C, kalium, dan antioksidan yang membantu menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Food and Function menemukan bahwa konsumsi pir secara rutin dapat meningkatkan sensitivitas insulin dan menurunkan kadar gula darah puasa. Pir memiliki indeks glikemik rendah sehingga tidak menyebabkan lonjakan gula yang tajam. Ini menjadikannya pilihan buah yang aman dan menguntungkan untuk dimasukkan ke dalam pola makan sehari-hari bagi penderita diabetes. Buah kelima adalah kiwi. Meski ukurannya kecil, kiwi memiliki kepadatan nutrisi yang luar biasa. Buah ini kaya akan vitamin C, E, dan K, serta serat dan antioksidan. Yang membuat kiwi istimewa adalah kemampuannya untuk memperlambat penyerapan gula dan mengurangi stres oksidatif dalam tubuh. Penelitian dari Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition menunjukkan bahwa konsumsi kiwi secara rutin bisa menurunkan kadar gula darah puasa dan memperbaiki kontrol glukosa secara keseluruhan. Serat dalam kiwi, terutama jenis larut, membantu menstabilkan gula darah, sedangkan vitamin C meningkatkan kekebalan tubuh dan melindungi pembuluh darah dari kerusakan akibat diabetes. Kiwi juga rendah kalori dan memiliki indeks glikemik yang sangat rendah, menjadikannya buah yang ideal untuk dikonsumsi kapan saja, baik sebagai camilan sehat maupun pelengkap sarapan. Buah keenam dalam daftar kita adalah jambu biji. Di Indonesia, jambu biji sangat mudah ditemukan dan sering dijadikan jus. Namun, untuk manfaat maksimal bagi penderita diabetes, sebaiknya dikonsumsi dalam bentuk utuh tanpa tambahan gula. Jambu biji sangat kaya akan serat, vitamin A, vitamin C, dan antioksidan. Studi yang dilakukan di India dan diterbitkan dalam Journal of Clinical and Diagnostic Research menunjukkan bahwa jambu biji, terutama jika dikonsumsi tanpa kulit, dapat membantu menurunkan kadar gula darah secara signifikan. Kandungan seratnya membantu memperlambat penyerapan gula dan meningkatkan kesehatan usus. Selain itu, jambu biji memiliki indeks glikemik rendah dan efek kenyang yang baik, sehingga bisa membantu mengontrol nafsu makan dan berat badan, dua faktor penting dalam pengelolaan diabetes. Buah ketujuh yang tidak boleh diabaikan adalah delima. Delima dikenal sebagai buah dengan kandungan antioksidan yang sangat tinggi, terutama polifenol dan punicalagin, yang memiliki efek antiinflamasi dan antidiabetik. Jus delima murni tanpa tambahan gula bisa membantu meningkatkan sensitivitas insulin dan mengurangi resistensi insulin pada penderita diabetes. Penelitian yang dimuat dalam Journal of Ethnopharmacology menunjukkan bahwa konsumsi delima secara teratur bisa menurunkan kadar glukosa darah dan memperbaiki fungsi pankreas, organ yang bertanggung jawab menghasilkan insulin. Namun, penting untuk memilih delima segar atau jus delima murni tanpa tambahan pemanis. Delima juga membantu menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah yang merupakan risiko utama pada penderita diabetes. Buah kedelapan sekaligus yang paling mengejutkan di daftar ini adalah jeruk bali atau grapefruit. Buah ini memiliki rasa asam manis yang menyegarkan, namun di balik rasanya yang khas terdapat manfaat besar untuk pengendalian gula darah. Jeruk bali kaya akan serat larut, vitamin C, dan senyawa bioaktif seperti naringenin, yang terbukti mampu meningkatkan sensitivitas insulin. Sebuah studi dari Journal of Medicinal Food menyebutkan bahwa konsumsi setengah buah jeruk bali sebelum makan utama mampu menurunkan kadar gula darah secara signifikan dan membantu dalam penurunan berat badan. Hal ini membuat jeruk bali menjadi pilihan luar biasa untuk penderita diabetes yang ingin mengontrol gula darah secara alami. Namun perlu diperhatikan, jeruk bali dapat berinteraksi dengan beberapa jenis obat, termasuk obat penurun kolesterol dan tekanan darah.
Karena itu, sebelum mengonsumsinya secara rutin, sebaiknya konsultasikan dengan dokter. Roti berikutnya mungkin tidak sepopuler roti lainnya, tetapi manfaatnya bagi penderita diabetes sangat besar. Kita sedang membicarakan roti biji rami. Mengapa roti ini sangat baik untuk gula darah? Karena biji rami kaya akan asam lemak, omega 3, serat larut, dan lignan, yaitu senyawa alami yang telah terbukti membantu mengurangi peradangan dan menjaga kadar gula darah tetap stabil. Fakta ilmiah menunjukkan bahwa mengonsumsi biji rami secara rutin dapat menurunkan kadar gula darah puasa hingga 20%. Ini bukan angka kecil. Penurunan ini berperan penting dalam mencegah lonjakan glukosa yang berbahaya dan menjaga tubuh tetap seimbang sepanjang hari. Roti biji rami juga membantu memperlambat pencernaan karbohidrat, yang berarti kadar gula darah Anda tidak akan langsung melonjak setelah makan. Ini adalah kabar baik bagi penderita diabetes yang berjuang setiap hari untuk menjaga kestabilan gula darah. Saran penting, ketika membeli roti biji rami, pastikan bahwa komposisinya mengandung biji rami utuh dan tidak dicampur dengan gula tambahan atau tepung putih. Bahan alami dan tidak diproses adalah kunci untuk mendapatkan manfaat maksimal. Anda juga bisa mencoba membuatnya sendiri di rumah. Campurkan tepung biji rami dengan telur, sedikit baking powder, dan minyak zaitun. Rasanya lezat, padat serat, dan tidak menyebabkan lonjakan gula darah. Jika dikombinasikan dengan alpukat atau selai kacang alami, ini menjadi sarapan sempurna yang mengenyangkan dan menyehatkan. Roti biji rami sangat ideal untuk penderita diabetes yang ingin makan dengan bijak tanpa harus mengorbankan rasa atau kenyamanan. Kombinasi kandungan serat tinggi dan lemak sehat membantu tubuh merasa kenyang lebih lama dan menjaga kestabilan energi. Namun, jangan lupa bahwa tidak semua roti biji rami di pasaran benar-benar sehat. Banyak produk industri yang menambahkan pengawet, pewarna buatan, atau gula tersembunyi. Oleh karena itu, membaca label dan memahami bahan yang digunakan sangat penting. Roti biji rami juga dikenal baik untuk kesehatan usus, berkat kandungan seratnya yang membantu proses pencernaan dan mengurangi risiko sembelit. Pencernaan yang baik secara langsung berdampak pada pengelolaan gula darah, karena membantu penyerapan nutrisi menjadi lebih efisien. Jika Anda ingin membuat perubahan kecil namun signifikan dalam pola makan Anda, roti biji rami bisa menjadi titik awal yang luar biasa. Selain menjaga kadar gula darah tetap terkendali, juga dapat membantu menurunkan berat badan, memperbaiki metabolisme, dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Dan sekarang kita masuk ke salah satu jenis roti yang paling sering disalahpahami, roti sourdough atau roti asam. Ya, Anda tidak salah dengar. Roti asam bisa menjadi pilihan sangat baik untuk penderita diabetes. Kuncinya adalah pada proses fermentasinya yang alami. Fermentasi ini tidak hanya menurunkan indeks glikemik roti, tetapi juga menciptakan lingkungan probiotik yang mendukung kesehatan usus. Dan seperti yang telah kita bahas sebelumnya, usus yang sehat sangat penting dalam mengatur kadar gula darah dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa mengonsumsi roti sourdough yang difermentasi alami dapat mengurangi respons gula darah hingga 25% dibandingkan dengan roti gandum biasa. Ini adalah penurunan yang sangat signifikan dan bisa sangat membantu bagi mereka yang memiliki sensitivitas terhadap karbohidrat. Namun, berhati-hatilah, tidak semua roti sourdough di pasaran dibuat melalui fermentasi alami. Banyak produk hanya menggunakan ragi instan dan menambahkan bahan tambahan untuk meniru rasa asam. Pastikan Anda memilih roti sourdough asli yang dibuat dengan starter alami dan bahan-bahan utuh. Roti sourdough yang asli biasanya memiliki tekstur lebih padat, rasa asam yang khas, dan kandungan nutrisi yang lebih tinggi. Selain itu, karena lebih mudah dicerna, roti ini juga sering disarankan untuk mereka yang memiliki masalah pencernaan atau intoleransi terhadap gluten ringan. Jadi, jika Anda mencari roti yang ramah untuk gula darah sekaligus menyehatkan usus dan lezat,
sourdough bisa menjadi pilihan terbaik Anda. Sekarang setelah Anda tahu 5 jenis roti terbaik untuk penderita diabetes, mari kita rekapitulasi secara singkat untuk memperkuat apa yang sudah Anda pelajari. Pertama, roti dari biji gandum tumbuh. Ini adalah pilihan luar biasa karena mengandung lebih banyak serat dan protein serta memiliki indeks glikemik yang jauh lebih rendah dibandingkan roti putih biasa. Dengan memilih roti jenis ini, Anda bisa memperlambat penyerapan karbohidrat dan menjaga kadar gula darah tetap stabil sepanjang hari. Kedua, roti dari tepung almond. Kandungan karbohidratnya sangat rendah, namun tinggi lemak sehat dan serat. Kombinasi ini membantu mengurangi lonjakan gula darah setelah makan dan memberikan rasa kenyang yang tahan lama. Ketiga, roti gandum hitam murni. Jenis ini kaya akan serat larut yang terbukti secara ilmiah mampu mengurangi respons insulin hingga 50%. Tetapi pastikan Anda memilih roti gandum hitam 100% asli, bukan yang dicampur tepung putih dan pewarna buatan. Keempat, roti biji rami. Dengan kandungan omega 3, serat, dan lignan, roti ini membantu mengurangi peradangan dan menjaga kestabilan gula darah. Kombinasi ini sangat menguntungkan untuk penderita diabetes dan juga mendukung kesehatan usus. Dan kelima, roti sourdough alami. Proses fermentasi lambat menurunkan indeks glikemik dan meningkatkan kandungan probiotik yang berkontribusi pada sistem pencernaan yang sehat dan manajemen gula darah yang lebih baik. Semua roti ini memiliki satu kesamaan. Mereka diproses secara minimal, kaya serat, dan tidak mengandung gula tambahan. Itulah kunci utama untuk membantu penderita diabetes menjaga kadar gula darah tetap terkontrol. Namun, penting untuk selalu membaca label sebelum membeli roti. Jangan mudah tertipu oleh kata sehat pada kemasan. Banyak produk di pasaran menggunakan kata-kata pemasaran yang menyesatkan, padahal sebenarnya mengandung bahan-bahan tidak sehat, seperti gula tersembunyi, tepung rafinasi, atau bahan tambahan sintetis. Jika memungkinkan, cobalah membuat roti sendiri di rumah. Selain lebih terjamin kandungannya, Anda juga bisa menyesuaikan bahan sesuai kebutuhan tubuh Anda. Misalnya, menambahkan biji chia, kacang-kacangan, atau bahkan sayuran ke dalam adonan. Kunci utama bagi penderita diabetes adalah keseimbangan. Bahkan roti terbaik pun harus dikonsumsi dalam porsi yang tepat dan dikombinasikan dengan protein, lemak sehat, dan sayuran. Kombinasi ini akan memperlambat pencernaan dan membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil setelah makan. Jadi, bukan roti yang menjadi musuh bagi penderita diabetes, tetapi jenis dan cara konsumsinya. Dengan memilih jenis roti yang tepat dan memperhatikan keseimbangan nutrisi, Anda bisa menikmati makanan favorit Anda tanpa rasa takut akan lonjakan gula darah. Dan ingat, perubahan kecil bisa memberikan dampak besar. Mulailah dengan mengganti roti putih di rumah dengan salah satu dari 5 roti sehat ini. Anda mungkin akan terkejut melihat perbedaannya dalam kadar energi, kontrol gula darah, dan bahkan suasana hati Anda sepanjang hari. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa klik suka dan berlangganan saluran kami untuk mendapatkan lebih banyak informasi penting tentang hidup sehat dengan diabetes. Kami di sini untuk membantu Anda membuat pilihan yang lebih baik setiap hari